Ya, oke. Jadi gue udah pakai MacBook Neo ini selama seminggu terakhir. Beneran gue pakai sebagai daily driver buat kerja, browsing, cek Facebook, dan gue notice nih beberapa hal yang bikin gue ngerasa, sebaiknya jangan beli MacBook kalau butuh laptop yang serba gede. Oke, jadi by design ini MacBook tuh compact banget ya. Size-nya tuh mirip sama MacBook Air jadul yang 11 inci, tapi dengan layar 13 inci nih sekarang ya, karena kan bezelnya makin tipis nih. Kalau dibandingin seri Air zaman sekarang, ini tuh lebih kecil dikit lah dari MacBook Air yang 13,3 inci atau 13,6 inci. Karena ini beneran 13 inci pas, jadi nggak pakai koma-komaan. Gue yang biasanya pakai MacBook 15 inci juga rada kaget ya awalnya ya, butuh penyesuaian sama mungil layarnya. Tapi bawa-bawa laptop semungil ini tuh buat mobile, kayak minggu lalu tuh gue bawa buat WFB ya, alias Work from Bandung. Experience-nya enak banget, dimasukin ke tas tuh gampang, ringan juga, cuma 1,2 kilo karena ukurannya ini tuh kecil ya. Yang bikin baterai di MacBook ini juga ikutan kecil di atas kertas, cuma 36,5 watt hour aja. Yang kalau dibandingin ke MacBook Air 13 inci biasanya tuh di 53,8 watt hour. Walaupun ini sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget ya, karena dengan penggunaannya chip iPhone atau si A18 Pro yang emang hemat daya banget. Gue bisa pakai Neo ini tuh 2 hari hanya dengan sekali charge aja, dengan pemakaian kerja biasa yang nggak gue irit-irit. Jadi kalau kalian emang butuh MacBook yang serba gede, baik dari ukuran layar sampai ke size baterai, gue rasa MacBook Neo ini emang bukan buat kalian. Yang kedua, kalau nyari performance. Jadi kalau kalian udah sadar nih dengan kebutuhan kalian yang misalnya memerlukan performa tinggi, well ini laptop tuh nggak cocok banget buat kalian. Soalnya ini tuh pakai chip iPhone cuy. Chip iPhone 16 Pro pula, bukan yang paling baru banget. Walaupun nggak jadul juga ya, karena hitungannya baru ketinggalan 1 generasi aja. Jadi chip ini tuh punya 6 core CPU yang terdiri dari 2 performance core dan 4 efficiency cores. Dan 5 core GPU yang kalau ini ada di sebuah iPhone, ini tuh chip yang ngebut banget ya, kenceng banget. Bahkan di MacBook Neo aja ini ngebut kok sebenarnya. Snappy, gue nggak ngerasa nge-lag sama sekali, kecuali kalau ngedit ya. Jadi gue itu kalau kerja pakai app yang biasa-biasa aja, kayak mostly gue juga di browser nih, kayak buka-buka tab, ngetik, research, dan kalau mau bikin konten tuh gue biasa ngedit di CapCut. Jadi buat proses ngeditnya tuh aman-aman aja sebenarnya. Footage gue nih 4K ya. Dan ekspornya juga di 4K. Jadi ini kebutuhannya untuk 4K editing. Tapi at some point itu emang kadang ada proses buffer yang lumayan gitu mau menunggunya. Kayak waktu nge-apply effect, walaupun ini tuh kadang-kadang aja sih, nggak selalu muncul. Mungkin hal ini juga karena RAM-nya yang cuma 8GB ya, dan gue buka banyak tab juga kayak tadi. Gue biasanya pakai 2 browser sekaligus. Dan satu hal yang gue notice juga yaitu proses render video di CapCut tuh nggak ngebut ya. Mungkin ini juga bakalan berpengaruh di aplikasi editing lainnya kayak di Adobe Premiere misalnya. Mungkin akan lebih kenceng kalau kita pakai aplikasi natifnya Mac ya, yang si Final Cut. Tapi gue mostly pakai CapCut karena paling simple ya. Dan gue ngerasain momen nunggu render yang lumayan lebih lama dibanding waktu kalau gue ngedit pakai si MacBook Air M3 gitu. Sisanya sih aman ya. Jadi kalau kalian yang emang butuh performa tinggi karena bakalan ngedit pakai Adobe Premiere misalnya, atau ada yang 3D rendering juga, ya tahu diri aja lah ya. MacBook Neo ini nggak cocok buat kalian. Atau yang ketiga, kalian yang butuh layar terbaik Apple. Jadi kalau lu adalah desainer dan produk Apple emang terkenal cocok ya buat desainer, karena punya layar yang paling enak gitu dipakai ngedesain. Apalagi punya fitur True Tone juga yang bisa nyesuaiin white balance sesuai dengan cahaya sekitarnya. Sayangnya MacBook Neo ini bukan laptop yang tepat buat lu. Karena emang layarnya pakai Retina display ya, bukan Liquid Retina kayak seri Air. Jadi nggak pakai color space P3, cuma sRGB aja. Dan kecerahannya tuh di 500 nits yang harusnya sih sama ya dengan seri Air. Tapi entah kenapa gue ngerasa nggak secerah itu gitu. Apalagi kalau dibawa ke outdoor, auto jadi privacy display nih layarnya. Walaupun ini mungkin cuma kelihatan di kamera aja sih, karena waktu di mata gue sebenarnya tuh masih visible aja. Cuma gue ngerasa emang layarnya ini bukan kelas panel yang sama dengan yang dipakai di seri Air secara quality. Jadi buat kalian yang emang butuh layar terbaik Apple, sekali lagi MacBook Neo ini nggak cocok buat kalian.
Oke, poin yang keempat, yang suka ngetik gelap-gelapan nih. Kalau lu adalah seorang penulis kayak gua dan suka ngetik di kamar yang gelap atau di cafe outdoor yang emang lampunya tuh remang-remang ya, well, jangan beli MacBook Neo ini karena simply keyboardnya ini belum ada backlit nih. Walaupun sebenarnya nggak ganggu menurut standar gua ya, karena kita kan kalau ngetik atau gua kalau ngetik tuh udah hafal ya, jadi nggak ada lampunya juga aman aja. Tapi mungkin kalian banyak nih yang concern sama backlit ya, jadi hal ini sebaiknya gua kasih tahu juga. Nah, buat trackpadnya juga ada perbedaan karena ini pakai mechanical instead of force touch trackpad yang ada di MacBook biasanya. Tapi setelah gua pakai sih gua sulit bedain ya bedanya di mana. Enak-enak aja gitu, apalagi kalau ngomongin trackpad ya emang MacBook masih best player in the game. Jadi walaupun ini pakai teknologi yang lebih lama yaitu si mechanical, experience-nya tuh tetap enak-enak aja. Jadi kalau kalian nyari pengalaman ngetik terbaiknya Apple, well, MacBook Neo ini nggak cocok buat kalian. Nah, buat kalian yang peduli banget nih sama yang namanya value, nyari yang best bang for your buck atau price to performance-nya yang tinggi gitu. Jujur aja MacBook ini nggak cocok buat kalian. Tapi ini kan MacBook termurahnya Apple, Bang. Banyak yang bilang value-nya gila kok. Well, kalau di Amerika sana mungkin iya ya. Tapi kita ini kan di Indonesia ya. MacBook Neo ini tuh udah ada yang jual di e-commerce walaupun belum resmi. Itu sekitar 12 jutaan buat varian yang 256GB yang tanpa Touch ID. Dan 14 jutaan buat yang varian yang ini nih yang ada Touch ID-nya dan 512GB storage-nya. Which is kelihatannya lebih make sense beli yang model ini aja yang 512GB sekalian gitu. Dan value-nya menurut gua nggak sebagus itu ya, karena MacBook Air model lama tuh lebih make sense cuy. Di harga 12 jutaan tuh kita bisa dapetin MacBook Air M2 yang RAM-nya 16GB, walaupun storage-nya di 256GB sih, tapi at least nggak akan kelimit performa multitasking ya, karena RAM 16GB itu di Mac kerasa plenty ya. Kerasa lega dibandingin di Windows device. Jadi kalau ada YouTuber luar bilang value-nya tinggi tuh ya karena mereka bandinginnya pakai harga sana ya, pakai penghasilan sana gitu. Di price range $599 ini adalah laptop dengan build quality terbaik dan performa yang emang nggak kaleng-kaleng. Apalagi kalau anak sekolah gitu bisa dapetin student discount ya di $499 yang bikin value-nya tuh makin kerasa too good to be true. Karena ini tuh produknya Apple cuy, yang punya standar tinggi kalau bikin produk gitu. Jadi rival MacBook Neo ini tuh emang bukan datang dari laptop Windows ya, sayangnya. Tapi dari MacBook Air seri lama yang harganya udah turun. Jadi menurut gua MacBook Neo ini emang belum nunjukin pesonanya nih buat sekarang. Tapi di tahun-tahun depan ketika harganya udah turun, Neo ini gua rasa bisa jadi disruptor sih di market ya. Apalagi kalau harganya udah under 10 jutaan. Hancur sih pasar laptop Windows. Tapi lucu aja sih ya, sekarang produk Apple tuh malah jadi opsi budget paling waras dibandingin brand-brand lain yang dari dulu udah jualan gitu di kelas budget. Kalau dari sudut Windows nggak berbenah sih, wah sulit sih ke depannya perang sama si MacBook Neo ini. Oke, itu dia 5 alasan kenapa kalian jangan dulu beli MacBook Neo. Kalau ada pertanyaan bisa langsung aja tulis di kolom komentar, like kalau suka videonya, di-share ke teman yang lagi ngebet banget beli MacBook Neo. Kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Syah. Adios. Wah, kebalik.